A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo, kamu mau apa lagi? Belum jelas apa yang saya ucapkan tempo hari. Suara Lutfi sedikit kasar. Sepertinya dia memang tak bisa lagi bermanis muka di hadapan wanita ini. Halo, ini Kang Lutfi kan? Aku kangen Kang. Suara Arima mendayu khas wanita itu. Lutfi mendengus kesal. Sudah, jangan basa-basi. Saya sudah malas ngeladeninnya. Lagi pula apa lagi yang kamu mau? Gaji sudah saya bayar. Berikut pesangonnya. Lutfi menahan geram hatinya. Jangan begitu atuh Kang. Masa sih Akang setegah itu sama saya? Padahal saya cuma mau dengar suara Akang aja kok. Saya kangen Kang. Lagi Arima merajuk. Lutfi makin kesal dibuatnya. Dia beristighfar dalam hati. Arima, saya mohon kamu jangan konyol. Ini telepon terakhir kita. Jangan lagi hubungi saya. Kertak Lutfi. Akhirnya tak bisa menahan kesal hatinya. Kok Akang gitu? Akang tega sama saya. Padahal saya benar-benar tulus mencintai Akang. Arima, stop omongan ngawur ini. Saya banyak kerjaan. Kembali Lutfi membentak wanita itu. Kenapa Kang tega ngeblokir nomor saya? Lutfi tak menjawab. Dia sudah kehabisan kata-kata lagi. Entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Baiklah, coba lihat video yang saya kirimkan. Apa Kang masih marah sama saya kalau nonton video itu? Telepon ditutup. Lalu sebuah pesan masuk. Rupanya benar saja Arima mengirimkan sebuah video. Lutfi tak berniat membukanya. Lalu pesan kembali masuk. Buka videonya Kang. Pasti Akang suka deh. Sedikit penasaran, akhirnya Lutfi membukanya. Astagfirullah. Tubuhnya kaku seketika. Bagaimana tidak? Dalam video berdurasi 5 menitan itu, dua pasang manusia tengah bergumul dahsyat di atas tempat tidur. Yang membuat Lutfi shock, pemeran pria dalam video itu tak lain adalah dirinya. Mukanya pucat, pasi, dengan tangan dan tubuh bergetar. Dia menelpon wanita jahat yang mungkin tengah tersenyum sekarang. Halo, Arima. Kenapa saya ada di video itu? Kapan itu terjadi? Jangan main-main kamu sama saya. Lutfi bertanya dengan gusar. Shh. Rahasia kita tuh Kang. Masa Kang lupa? Dulu kan kita hampir tiap malam begituan. Malah Akang minta nambah 2-3 kali semalam. Jawab Arima, terkekeh sendiri. Lutfi muak mendengarnya. Jangan bercanda kamu Arima. Siapa yang mengedit video itu? Akan saya laporkan kalian ke pihak berwajib. Kalau berani macam-macam. Ancam Lutfi. Dia berpikir jika video itu bohong,
pasti Arima akan ketakutan berhubungan dengan pihak kepolisian. Bagus satu, kalau Akang lapor polisi, bisa dikawinin kita. Jadi deh, saya punya suami kepala desa ganteng kayak Akang. Arima makin bahagia. Dia justru menantang Lutfi untuk menyerahkan video itu pada polisi. Dan itu tandanya dia tak main-main. Lutfi mengerutkan dahi, mencoba mengingat apa yang sudah terjadi di antara dia dan wanita iblis itu. Tapi semuanya kosong. Arima, dari mana kamu dapat video mesum itu? Dan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkannya? Suaranya mulai dipelankan. Dia tahu kekerasan hanya akan membuat Arima melakukan hal yang lebih gila lagi. Nah, gitu dong. Lembut, sopan, manis kayak gini. Saya suka mendengarnya, Kang. Apalagi suara Kang saat kita... Cukup. Saya bertanya sama kamu. Tolong jawab pertanyaan saya. Kembali suara Lutfi menajam. Kang, itu kan video kita. Saya rekam juga atas permintaan Akang waktu itu. Kata Akang buat kenang-kenangan kita. Jawab Arima. Jangan ngaco kamu. Bagaimana bisa kamu ngomong begitu? Sedangkan saya tak merasa melakukan hal bejat itu, Arima. Bejat kata Akang. Lalu bagaimana dengan ini? Apa bejat juga? Lalu masuklah foto-foto mereka yang dengan berbagai pose. Semuanya sedang di atas ranjang. Lutfi tak bisa berpikir jernih. Dia sama sekali tak mengingat apa yang sudah terjadi. Hingga video dan foto-foto itu bisa Arima dapatkan. Apa wanita iblis itu tengah memperdayainya? Atau dia telah... bagaimana ini? Wajah Hanum melintas. Mata Lutfi berkaca. Kang, sekarang masih lupa? Apa mau saya kirimkan yang lebih hot dari ini? Tanya Arima. Lutfi tak bisa lagi bicara. Telepon itu terputus begitu saja. Buka blokiran nomor saya. Kalau Akang mau video ini tidak saya sebar. Dan satu lagi, saya mau kita nikah secepatnya. Karena saya sekarang sedang mengandung anak Akang. Khawatir kalau perut saya keburu membesar, Kang. Dunia gelap seketika. Langit terasa runtuh. Dada Lutfi begitu sesak. Dia merasa kakinya tak lagi bisa berpijak. Bagi Lutfi, hari ini benar-benar sedang kiamat. Lutfi kembali ke rumah dengan menahan apa yang ada di hatinya. Risau dan khawatir akan Arima yang bisa saja suatu waktu akan kehilangan kendali dan nekat menyebarkan video itu. Hanya satu yang menjadi pikiran Lutfi. Bagaimana perasaan Hanum nanti? Dia sudah banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Banyak kepahitan yang dia rasakan setelah mereka menjadi pasangan suami istri. Bahkan hampir saja Hanum kehilangan nyawanya. Lalu sekarang, musibah yang memalukan ini terjadi begitu saja. Lutfi benar-benar mati kutu. Dia tak tahu harus berbuat apa. Yang pasti dia tak mau menyakiti Hanum untuk kesekian kalinya. Walau bagaimanapun, dia tak mau Hanum terlibat dan tahu akan apa yang tengah dihadapinya. Mudah-mudahan saja Arima tak melakukan tindakan bodoh lainnya yang merugikan. Hanum merasa sedikit janggal pada sikap Lutfi yang nampak terlihat resah. Walaupun pria itu berusaha menutupinya, tapi sebagai istri, Hanum tak bisa dibohongi olehnya. Naluri kewanitaannya berkata jika suaminya sedang terkena masalah. Apa Kang masuk angin? Sini atuh neng kerikin dulu. Tawarnya saat melihat Lutfi gelisah, tak bisa memejamkan matanya.
Bahkan Isya ini, suaminya tidak sholat di masjid seperti biasanya. Setelah sholat maghrib dia langsung pulang dan terpekur lama di depan laptopnya. Apakah pekerjaan di balai desa memang begitu banyak hingga menyita perhatian Kang Lutfi 2 hari terakhir ini? Pria muda itu menggeleng. Dia melemparkan senyum pada istrinya. "Neng, istirahat aja. Akang ada sedikit kerjaan. Besok harus dibawa ke kantor," ujar Lutfi seolah tak ada apa-apa. Dia tak mau membebani pikiran Hanum yang baru saja sembuh dengan kasus asusilanya dengan Arima. Lutfi bingung. Dia takut serta khawatir jika semula akan berimbas pada rumah tangganya nanti. Bagaimana kalau sampai Hanum tahu tentang video mesum itu? Apa dia akan memaafkannya? Atau Hanum akan? Lutfi tak bisa membayangkannya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Pukul 00 tengah malam, Hanum nampak sudah pulas di samping Lutfi. Tangannya merengkuh pinggang suaminya. Lutfi perlahan bangkit, menatap wajah putih Hanum yang nampak polos dan cantik saat terlelap. Diusap-usap pipi istrinya pelan. "Maafkan akang, Neng. Pada dasarnya disadari atau tidak, akang sudah mengotori janji suci pernikahan kita ini. Akang banyak dosa sama kamu, Neng," lirih Lutfi. Perlahan dikecupnya dahi Hanum. Setetes bulir bening jatuh di sana. Rasa bersalah menyeruak di dadanya. Dia tak bisa lagi berbuat apa-apa sekarang. Arima benar-benar sudah gila. Entah apa yang bisa dia lakukan pada wanita itu sekarang. Dan bagaimana kalau Arima benar-benar hamil? Tapi kenapa aku sama sekali tak mengingat kejadian itu? Di mana dan kapan semuanya terjadi? Lutfi berusaha mengingat, memutar ulang memori ingatannya. Tapi nihil, dia tak mampu mengingat semuanya sama sekali. Waktu merambat perlahan. Lutfi memutuskan untuk berwudu, mendirikan sholat tobat dan qiyamul lail. Dia terpekur lama dalam sujud panjangnya, mengadukan semua yang terjadi pada Sang Holik. Apa yang sedang terjadi pada hamba, ya Allah? Apa ini ujian? Cobaan darimu? Jika iya, maka kuatkan hamba untuk menghadapinya. Tapi jika ini musibah, berikan hamba kesabaran lebih agar tetap bersyukur dan berlapang dada. Jika ini sebuah teguran, sebagai makhlukmu, hamba haturkan terima kasih. Hamba menerima semuanya. Berikan hamba selalu kekuatan agar tak menjadi manusia kufur. Kufur dalam mensyukuri nikmat, iman dan Islammu. Ampuni dosa-dosa hamba, baik dosa yang hamba rasa maupun dosa yang sama sekali tidak hamba rasa. Izinkan hamba memperbaiki diri, menatap kembali rumah tangga yang baru seumur jagung ini. Hamba mohon, ya Allah. Mata Lutfi basah. Dia tersungkur dalam sujud panjangnya, memasrahkan diri pada Ilahi. Pukul 5.30, saat dia dan Hanum baru saja usai sholat dan membaca Al-Quran bersama. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsApp-nya. Kita harus bicara. Sepertinya aku benar-benar hamil kali ini. Mata Lutfi berkunang-kunang. Dengan tangan bergetar, dihapusnya pesan itu sebelum Hanum ikut membacanya. Dengan gusar, Lutfi menghampiri beberapa stafnya di balai desa. Dia berusaha mencari info akan kedekatannya dengan Arima beberapa waktu lalu dari mereka. Sekian kali mencoba, Lutfi tetap tak bisa mengingat apa saja yang sudah dia lalui dengan wanita licik itu, hingga video mesum itu berhasil dibuat olehnya
Kang, selama Arima bekerja di sini, apa pernah melihat saya jalan bareng sama dia? Atau sedekat apa sih saya dulu sama dia? Tanya Lutfi pada Kang Ujang. Pria berseragam perangkat desa itu terdiam. Sulit menjelaskan apa yang terjadi pada Lutfi. Tapi melihat sorot mata kepala desa yang penuh permohonan padanya, serta rasa penasaran yang teramat sangat, hatinya merasa iba. Bagaimana ya Pak? Susah ngejelasinnya, jawab Kang Ujang. Susah bagaimana Kang? Coba jelaskan secara rinci sama saya. Jangan sungkan, saya sedang benar-benar butuh infonya, tandas Lutfi. Begini Pak Kades, tapi maaf Pak Kades, jangan tersinggung ya. Kalau nanti saya mengatakan hal yang mungkin tidak menyenangkan di hati Pak Kades. Tenang aja tukang, saya siap mendengarnya, tegas Lutfi, meyakinkan dua pamong desa agar mereka tak ragu untuk mengatakan apa yang selama ini mereka tahu tentang dia dan Arima. Lalu, Kang Ujang dan Kang Junet pun menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tahu pada Lutfi. Bagaimana kedekatan antara kades muda dan sekretarisnya itu beberapa bulan setelah kabar Hanum sakit parah tersiar. Bahkan mereka mengatakan jika beberapa kali Lutfi pergi dengannya karena alasan pekerjaan yang mengharuskan keduanya pergi bersama. Mereka juga tak luput mengatakan jika sikap Lutfi berubah dalam beberapa hari saja setelah kedatangan Arima yang menggegerkan dan menjadi pusat perhatian orang di balai desa. Bagaimana Lutfi yang biasanya tegas, santun, dan berwibawa menjadi sedikit pemarah dan seperti orang linglung. Mereka mengaku jika saat itu sikap Lutfi seperti kerasukan makhluk halus. Tatapan mata kosong dan sering melamun sendiri hingga pekerjaan di desa terabaikan untuk beberapa waktu. Lutfi termangu. Apa itu yang membuat saya sama sekali tak bisa mengingat apa yang sudah terjadi? Tanya Lutfi. Bisa saja Pak Kades. Warga juga sering bilang kalau waktu itu Pak Kades seperti orang tak sadar. Kayak linglung begitu Pak, tandas Kang Ujang. Lutfi mengucapkan terima kasih. Tak lupa dia meminta izin pada Kang Junet untuk bisa menemaninya bertemu Arima. Setidaknya nanti Kang Junet bisa menjadi saksi akan apa saja yang terjadi di antara keduanya. Menghadapi Arima benar-benar butuh konsentrasi khusus. Sedikit saja salah melangkah, maka hancurlah segalanya. Kang Junet menyarankan agar Lutfi dan Arima bertemu di rumahnya saja. Karena kalau di luar takut ada orang yang berpikir negatif. Setidaknya di rumah ada anak dan istrinya yang akan ikut menjelaskan apa yang akan dibicarakan oleh Lutfi dan perempuan itu. Lutfi mengangguk, menerima usulan Kang Junet. Dia terharu pada pegawai desa yang selalu mendukung dan mempercayai kinerjanya. Kami akan selalu mendukung Bapak, karena kami tahu Bapak orang baik, orang tulus, mau mengorbankan apa saja demi warga desa ini. Maka kami pun akan sama, melakukan apa saja demi membantu Bapak. Dan kami juga yakin, orang seperti Bapak akan ditimpa berbagai masalah. Karena banyak yang tidak suka dan iri kalau desa ini dipimpin oleh orang seperti Bapak, tandas Kang Junet. Lutfi menepuk kedua pegawainya. Dia kembali ke ruang kerjanya, mengetik pesan untuk Arima. Saya tunggu kamu di rumah Kang Junet sore ini. Kita bicarakan semuanya di sana. Jika kamu hamil, bawa bukti kehamilan kamu itu. Lalu pesan itu dikirimnya
pada perempuan jahat yang tengah sibuk menyusun rencana agar segera bisa menikah dengannya. Arima tak tinggal diam. Dia tak mau begitu saja melepaskan Lutfi. Apalagi ketika dia sadar jika dirinya telah benar-benar jatuh hati pada pria muda dan gagah tersebut. Lain halnya dengan Lutfi. Dia memasrahkan semuanya pada Allah, memohon agar diberikan jalan terbaik dalam menghadapi perempuan jahat yang sudah masuk dan merusak hidupnya. Hari itu, Lutfi mengirimkan pesan pada Hanum jika dia dan Kang Junet akan lembur sore ini. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditundanya. Hanum mengiyakan apa yang diucapkan suaminya. Dia hanya membalas pesan Lutfi dengan kalimat hati-hati. Jangan lupa makan, dan lain-lain. Kalimat sebagai tanda rasa khawatir untuk suaminya. Padahal dalam hati Lutfi, dia ingin berkata jujur pada Hanum tentang masalah yang kini menjeratnya. Tapi dia terlalu takut jika nanti Hanum membencinya. Apalagi jika dia berpikir kalau Hanum akan meninggalkannya karena masalah ini. Dan itu adalah hal yang paling menyakitkan untuknya. Tidak mungkin. Tapi saat ini dia merasa tak adil pada istrinya. Berkali-kali dia membohongi Hanum karena masalah Arima. Demi Tuhan, dia sangat menyesali sikapnya dulu yang begitu saja menerima wanita itu bekerja di desanya. Seandainya waktu bisa diputar, Lutfi menepuk dahinya berkali-kali. Arima, apa yang sebenarnya dia inginkan darinya? Apa ia hanya karena rasa cinta? Seperti apa yang sering wanita aneh itu katakan. Tapi ini bukan cinta. Cinta tak mungkin menyakiti orang yang dikasihi. Karena cinta intinya adalah rasa saling menyayangi. Jika lebih dari itu bukan cinta. Itu hawa nafsu, ambisi, dan keserakahan. Dan kini wanita jahat itu tengah diliputi ambisi gila yang menguasainya. Entah apa yang tengah ada di dalam otaknya. Sulit sekali memahami apa yang dia cari. Arima tergolong wanita nekat. Salah sedikit saja Lutfi bersikap, maka taruhannya adalah harga diri, kehormatan, karir, dan yang pasti rumah tangganya. Dengan didampingi stafnya di desa, Lutfi bersiap untuk bicara pada Arima sesuai dengan yang wanita itu inginkan. Lutfi nampak gelisah menunggu kedatangan Arima, sedangkan Kang Junet berkali-kali menenangkannya. Istri Kang Junet menghidangkan kopi dan panganan kecil untuk Lutfi. Perempuan itu menganggukkan kepala dengan hormatnya saat Lutfi mengucapkan terima kasih. Suatu kehormatan baginya, seorang kepala desa masyhur mau menyambangi rumahnya. Selama ini dia tak menyangka juga suaminya bisa bekerja di balai desa, walaupun hanya sebagai tukang bersih-bersih. Tapi Lutfi memberikan suaminya gaji yang layak dan selalu memperhatikan kebutuhan mereka selaku pegawai sekaligus warga desanya. Tak pernah pula membeda-bedakan status sosial warganya. Dulu, jangankan bekerja di desa, mendapatkan bantuan apapun tak pernah dirasakannya. Padahal banyak sekali bantuan-bantuan untuk desanya ini. Terkadang ada beberapa mobil dari kecamatan yang membawa berdus-dus sumbangan sembako, tapi tak dibagikan. Hanya untuk segelintir orang saja. Itu pun hanya orang-orang terdekat kepala desa. Setelah Lutfi menjabat, semuanya menjadi lebih transparan, terbuka. Bantuan benar-benar diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Perempuan itu mengusap-ngusap perutnya, berharap suatu saat nanti anak yang tengah dikandungnya bisa menurun sifatnya Lutfi. Baru kali ini dia melihat betapa sopan dan berwibawanya kepala desa muda yang baru beberapa waktu menjabat sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan itu. Belum lagi rautnya yang rupawan.
Kalau masih muda pun, dia rela menjadi gadis yang mengantri untuk mendapatkan dan menarik perhatian Lutfi. Tapi kata suaminya, gadis muda itu tengah tertimpa musibah dan masalah yang cukup rumit. Jika melihat kondisi Lutfi yang nampak kacau, pastilah bukan masalah biasa, karena dia bisa melihat betapa banyak beban yang ada di sosok itu saat ini. Betapa banyak masalah yang harus dihadapi olehnya. Dia tahu beberapa waktu lalu Hanum, istrinya tertimpa penyakit. Semua warga desa membicarakannya. Jika Bu Kades mengidap penyakit gaib, entah siapa pelakunya. Yang jelas isu santet terpengaruh dan menjadi pembicaraan hangat di desa itu. Hanum, dia memang beruntung. Lutfi punya segalanya, wajah rupawan, pendidikan tinggi, serta sikap yang membuat takjub perempuan manapun. Dan Hanum pun sama, dia cantik, berbudi pekerti luhur, pendidikannya tak diragukan lagi, solehah pula. Pokoknya keduanya pasangan yang sangat serasi. Aneh jika banyak yang ingin keduanya terpisah. Permisi. Suara seorang perempuan menghentakkan lamunan istrinya Kang Cunet. Wanita yang tengah hamil 5 bulan itu bergegas menuju ke arah depan rumahnya. Siapa ya? Tanya heran, karena wanita muda itu tak mengucapkan salam sama sekali. Saya Arimah. Pak Kades Lutfi ada di sini kan? Dia malah bertanya. Arimah. Sepertinya dia mengenalnya, tapi di mana? Istri Kang Cunet mengerutkan dahinya. Sepertinya dia familiar dengan nama itu. Arimah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.